Ini ternyata program Lapor Mas Wapres itu loh, kita masih seputar Lapor Mas Wapres. Ini kayaknya antara kantor komunikasi presiden dengan timnya Istana Wakil Presiden agak nggak connect nih. Dalam memposisikan ini sebenarnya apakah benar ini terobosan dari Mas Wapres atau bagian dari program presiden gitu loh. Nah, dari penjelasan-penjelasan timnya kantor komunikasi presiden seperti Berita Laura ya kan, kemudian Dede Uki ya kan, mengatakan bahwa ini bukan murni programnya Mas Wapres, tapi sudah melanjutkan program yang pernah sebelumnya ada dan ini juga terintegrasi dengan Ombudsman. Nah, ini kan jadi berbeda nih sekarang, ya kan? Padahal terobosan ini sudah cukup membuat banyak simpati, ya kan? Karena kenapa Mas Wapres Gibran ini melakukan Lapor Mas Wapres? Karena ada pengalaman waktu jadi wali kota, Lapor Mas Wali, dan itu efektif, ya kan? Nah, karena efektif, Mas Gibran merasa, oh kenapa nggak saya bawa ke sini kan gitu. Nah, menurut Mas Adi ini kenapa ini kok jadi nggak pede nih kayaknya kantor komunikasi presiden mengatakan bahwa ini bukan program Mas Wapres? Bagi pendukung pemerintah, Ya. pertanyaan abang ini cukup provokatif. Waduh, kita ingin memperjelas ya kan? Dianggap memecah belah. Gitu ya. Saya sebenarnya sering berkomentar dan bahkan bertanya seperti abang sampaikan itu. Karena memang pertama ya yang menjadi sorotan publik bahwa memang presiden dan wakil presiden itu mestinya duit tunggal. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh wakil presiden mestinya itu sudah atas instruksi dan perintah dari presiden. Karena kalau kita membaca undang-undang, yang jadi pembantu presiden itu bukan hanya menteri, tapi posisi wakil presiden juga sifatnya adalah membantu apa yang dilakukan oleh presiden. Dalam konteks itu mestinya ketika ada program lapor langsung kepada Wapres, ini pastinya sudah atas izin, sepengetahuan dan pastinya instruksi dari presiden. Nah, yang menjadi tanda tanya itu adalah karena dua hal. Pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang kunjungan ke luar negeri roadshow, tapi di dalam Wapres bikin pengaduan secara langsung. Kan itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Kenapa pengaduannya harus menggunakan nama Mas Wapres? Kenapa misalnya tidak disebut pengaduan kepada pemerintah atau pengaduan kepada presiden dan wakil presiden? Jadi wajar kalau sebenarnya pertanyaan kritis semacam abang itu disampaikan secara terbuka untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres hari ini, Gibran Rakabuming Raka, adalah instruksi atas perintah dan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan inisiatif sendiri, bukan sesuatu yang belum pernah dikomunikasikan tapi dilakukan. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Bahwa ini adalah program yang baik, ya nggak bisa dibantah. Tapi kan dalam hal-hal tertentu, soal koordinasi presiden dan wakil presiden itu seringkali kan jadi sorotan kan, Bang. Dulu SBY sama JK kan dianggap dua matahari kembar loh, Bang. Karena mungkin Jokowi maksud saya dalam banyak hal SBY saat itu dalam memutuskan keputusan politik kan masih butuh akomodasi, butuh insight dari pendapat banyak kalangan. Sementara JK kan mazhabnya satu, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Nah, menurut saya menjadi penting sebenarnya untuk dijelaskan gitu ya, bahwa ini murni inisiatif wakil presiden, ya, atau memang instruksi dari presiden. Karena khawatir ini pertanyaan-pertanyaan kritis seperti yang abang sampaikan itu akan selalu muncul. Karena per hari ini yang hanya speak up dari kubu istana khususnya, ini kan misalnya tenaga ahli ataupun tenaga utama ya. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bang Hasan Nasbi, ataupun Kepala KSP juga tidak pernah speak up menyampaikan ini secara clear dan terang benderang ya. Dan kita juga belum pernah satupun statement-statement dari partai-partai Kim ya, bahwa apakah program lapor wakil presiden ini juga adalah memang dia inherent bagian dari kepentingan politik kekuasaan dari Kabinet Merah Putih. Kalau per hari ini kan seakan-akan bahwa ini adalah programnya Mas Wapres, bukan program yang lain, maka apa-apa Mas Wapres. Saya kok misalnya per hari ini juga tidak pernah mendengar menteri-menteri itu komentar soal lapor Mas Wapres ini loh. Tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang support, kelihatan ya. Atau menganggap ini adalah program yang baik dan seterusnya dan seterusnya.
Yang banyak mengamplifikasi ini adalah, kalau mau kita sebut ya, adalah para pendukung, tim sukses, dan relawan-relawan yang selama ini ikut memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Tapi officially, kepala KSP misalnya, ataupun kepala komunikasi kepresidenan nggak ngomong. Partai-partai Kim juga nggak ngomong. Yang saya juga kaget, menteri-menteri juga kok kayaknya nggak ada yang menyambut ini Dan gitu. bahkan ada juga yang bertanya dengan serius, kalau memang ini program presiden, kenapa diluncurkan ketika presiden nggak ada di tanah air, kan gitu. Betul, Nah, betul. terus juga kenapa judul, benar kata Mas Adi tadi, kenapa judulnya Lapor Mas Wapres, Iya, ya kan? Kalau memang itu memang ini perintah dari presiden, ya kan, judulnya kan bukan Lapor Mas Wapres, betul. ya kan? Nah, Lapor presiden dan wakil presiden. harusnya kan ini kantor komunikasi presiden harus firm menjelaskan ini. Tapi kita berdoa lah Bang, ini semoga satu tarikan napas dan satu irama ya. Karena kalau kita lihat implementasi dari Lapor Mas Wapres ini, Mas Adi, itu kan yang bekerja kan staf yang dibentuk oleh Sekretariat Wakil Presiden, ya. Memang. Nggak ada kaitannya dengan KSP, kan, atau kantor komunikasi presiden. Nah, tetapi dalam penjelasan-penjelasan yang kita dengar ke media oleh kepala apa sih itu istilahnya, kan kayak Berita Laura, ya kan, kepala tenaga ahli utama, itu seolah-olah mereduksi lagi bahwa ini bukan idenya atau bukan programnya Mas Wapres, gitu loh. Ya, program pemerintah. Program pemerintah. Nah, Ya, ada ketidakpercayaan dari kantor komunikasi presiden atas program Mas Wapres ini, kan aneh juga, Mas Adi. ya mestinya harus disebut dari awal bahwa program Lapor Mas Wapres ini adalah program Prabowo yang didelegasikan, diinstruksikan, dan diperintahkan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kan hanya butuh satu kalimat itu Bang, sehingga Abang itu tidak kemudian harus mendiskusikan ini sebagai sebuah tema yang menarik. Enggak, masalahnya Mestinya sejak awal ketika launching, ya. bahwa program Lapor Mas Wapres datang ke istana wakil presiden atau lewat semua, ini adalah program Prabowo Subianto. Tapi pendelegasiannya adalah di Gibran Raka Buming. Kan publik itu butuh segitu-gitu aja sih Berarti sebenarnya. ini ada persoalan komunikasi yang nggak clear dan nggak tuntas, ya kan? Nah, omongan dari siapa tadi yang Abang bilang itu, bagian dari tenaga ahli komunikasi itu kan nggak clear. Iya. Ya ngomongnya sangat normatif, masih ngayun kanan kiri yang sebenarnya belum bisa ditangkap. Mestinya kalaupun tahu disebut bahwa ini adalah program Wapres yang sudah mendapatkan petunjuk dan instruksi langsung dari presiden, titik, nggak ada perdebatan. Itu penjelasannya, jadi clear kan gitu loh. Iya, itu yang sebenarnya ini persoalan bagaimana menyampaikan ke publik. Iya. Tapi kan kita harus berprasangka baik, Bang, Ya kita bahwa program ini pastinya sudah dikomunikasikan. betul. Tapi kalau melihat resultantenya itu tadi, kok saya melihat partai-partai koalisi, kemudian menteri-menteri, kok kayaknya kelihatan tidak terlibat ya untuk mengendorse bahwa ini adalah program pemerintah. Atau jangan-jangan program Lapor Mas Wapres ini seolah-olah juga loh, berarti kita akan diawasi oleh Wapres juga, kan, makanya mungkin karena faktor itu mereka nggak respon gitu loh, Mas Adi. Nah, Mas Adi, kita tidak sedang ingin membenturkan ya antara Kan Abang Wapres itu yang dengan- bertanya begitu. Cuma kita ingin mengklarifikasi sebenarnya ini kan program bagus. Bagaimana bisa aspirasi dan persoalan-persoalan yang substansial yang selama ini kalau lapor ke pemerintah nggak bakal direspon, kan begitu ya. Nah, justru menjadi awalnya kan ini kan bagus nih, tapi ketika mendengar penjelasan dari kantor komunikasi, saya jadi heran lah. Kok ini seolah-olah kantor komunikasi nggak paham bahwa ini programnya Mas Wapres atau program presiden, ya kan? Nah, harusnya kan supaya ini benar-benar maksimal berjalan, ya kan, program bagus ini harusnya Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau KSP sendiri, ya kan, clear menjelaskan bahwa ini program pemerintah, ya kan, atau ini hanya program Mas Wapres yang direstui, ya kan begitu, yang direstui oleh Presiden Prabowo. Inilah repotnya kalau memang terlampau banyak pintu informasi yang harus kita dengar ya. Kan yang sering didengar sebenarnya satu memang kepala KSP ya, kemudian kepala komunikasi itu pasti. Tapi kan partai-partai pendukung juga bagian dari Info A1. Iya. Terutama dari partainya Prabowo Subianto. Kawan-kawan dari Gerindra juga belum speak up, termasuk menteri. Per hari ini juga tidak ada yang pernah speak up ya terkait dengan lapor langsung kepada wakil presiden. Tapi inilah relevansinya Abang yang sering mengutip
peribahasa India itu, Bang. Apa itu? Tak perlu lagi kita tangisi susu yang sudah tumpah. Ini sudah barang launching. Itu khasnya Mas Adi Prayitno. Ini barang sudah launching, diperkenalkan kepada publik sebagai medium untuk menyerap aspirasi masyarakat ya, 270 juta penduduk di Indonesia dengan wakil presiden. Ini sudah jadi barang. Nah, kan sekarang ini menjadi pertaruhan yang mahal, Bang. Satu sisi, ini kalau tidak firm, tidak fake, kemudian realisasinya tidak seperti harapan yang diinginkan, tentu akan menjadi bahan olok-olok, ya. bahan omongan, bahan kritik, dan bahkan jadi bahan bulian. Betul, betul. Kalau mau jujur, setelah ada launching untuk berkomunikasi dengan Mas Wapres, saya sebagai mu'alaf di medsos, Bang, ya, terutama di X dan IG, saya coba pancing-pancing. Memang responnya agak negatif. Kenapa negatif? Pertama, sudah banyak yang melakukan kayak gini itu, Bang. Tapi kan nggak sukses dan nggak berhasil. Dulu misalnya waktu zamannya Ahok kan ada juga tuh. Kemudian zamannya Anies kan ada Jaki. Zamannya Ganjar ada lapor GUP gitu ya. Pak Jokowi juga bikin laporan terhadap presiden. Bahkan ada kanal khusus yang dipersiapkan. Gibran juga bikin kan. Tapi kan realisasi yang sesuai dengan harapan itu kan jauh panggang dari api. Yang saya sebut sebagai satu pertaruhan mahal di situ. Untuk apa pada akhirnya lapor ke istana wakil presiden kalau at the end of the day-nya persoalan yang dilaporkan itu tidak direspon dan ya tidak ada solusi yang dihadapkan. Bahkan kalau kita membaca komentar ya di apa namanya di medsos saya khususnya di IG dan X, rata-rata mereka itu bilang satu. Saya sudah WA berulang kali tapi cuma centang satu. Itu artinya WA-nya tidak sampai. Ada yang kedua tidak direspon dan rata-rata sifatnya ya tentu ini bagian residu dari Pilpres 2024 ya. Ini ada yang ngomongin pukul apalah, mau nanya persoalan aksi Kamisan, nggak usah jauh-jauh lah. Aksi Kamisan dulu apa itu, tanya apa masalah dan problemnya dan macam-macam gitu ya. Itu yang kenapa misalnya di medsos itu sentimennya agak sedikit negatif, karena memang selama ini lapor kepada pejabat, lapor kepada politisi, lapor kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri, bahkan presiden sekalipun, itu nggak pernah ada solusi. Bahkan kemarin kan ada kesaksian itu dari orang Sidoarjo kan, lapor ke istana wakil presiden. Tapi kan disuruh nunggu juga 14 hari. Orang membayangkan kalau bisa berkomunikasi langsung dengan kekuasaan, entah itu RI 1, RI 2, sesuatu yang selama ini tidak jelas, tidak konkret, berbelit-belit, itu bisa selesai dalam hitungan detik. Kun fayakun. Kan itu yang dibayangkan orang. Kalau pada akhirnya masih lama, nanti mungkin istana akan telepon gubernur, gubernur akan telepon bupati, bupati akan telepon panjang ya kan? Panjang juga ceritanya. Itu yang sebenarnya harus dimaknai bahwa program lapor kepada wakil presiden ini adalah membuncahnya keinginan dari rakyat bahwa jangan sampai apapun yang dilaporkan oleh rakyat itu tidak diselesaikan, Bang. Itulah yang saya khawatirkan, hanya semacam menjadi harapan palsu. Kan kalau mau jujur, orang lapor ke istana itu kan nggak gampang, Bang. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, antri, desak-desakan, siapin berkas, fotokopi KTP. Kalau pada akhirnya nggak respon, orang kan diri dongkol. Jadi ada masalah, ditambah lagi masalah yang kemudian tidak diselesaikan oleh wakil presiden. Ini yang terjadi, yang ngelapor cuma Jakarta. Coba bayangkan, kalau yang dari Madura untuk mau datang ke istana wakil presiden, bisa jual sapi itu, Bang, beli ongkos, Bang. Iya, benar. Kalau nggak direspon kan rugi. Atau kawan-kawan yang dari Papua, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, yang butuh tenaga luar biasa. Apa Mas itu Adi yang saya sebut. melihat ini konsepnya bagus, idenya bagus, tapi terlalu instan. Belum dikaji lebih dalam bagaimana implementasi, bagaimana teknis operasionalnya. Mungkin Mas Adi ingin mengatakan itu. Bagus, saya kira bagus ya sebagai sebuah manuver terobosan, dan ini sebagai solusi sebenarnya di tengah ketidakpercayaan publik rakyat Indonesia terkait dengan pelayanan yang selama ini menjadi praktik umum di mana para pejabat publik di semua level itu memang tidak responsif. Ini ide bagus menurut saya, Bang. Kita tinggal tunggu nanti apakah Gibran Rakabuming Raka ini akan melakukan satu revolusi yang luar biasa, tidak seperti yang lain, cepat, sigap, responsif, dan seterusnya. Itulah yang kedua tadi, kenapa saya sebut sebagai sebuah perjudian. Satu sisi kalau ini tidak maksimal,
seperti yang sudah-sudah, tidak ada solusi, ya siap-siap ini akan menjadi bahan bulian, akan menjadi bahan olok-olok. Tapi kalau ini sukses, dan ini betul ada perintah dari Presiden, pastinya ini akan mendapatkan support system yang cukup luar biasa. Ini akan menjadi insentif dan faedah secara politik kepada Gibran sebagai sosok yang memang adalah orang yang sangat pantas untuk menata jalan panjang menuju karir kepemimpinan di masa yang akan datang. Itu kan insentif positifnya. Itulah yang saya kira di antara dua hal ini tinggal kita cek nanti beberapa bulan ke depan. Posisi Mas Wapres ini di mana? Seperti yang lain ataukah memberikan solusi dan manuver-manuver yang baru? Ini ibarat pisau ya, bermata dua dia kan. Kalau nggak hati-hati, dia ke atas bisa melukai, ke bawah juga bisa melukai. Nah, kemarin ada cerita yang lucu, Mas Adi. Seorang terkenal juga, Reza Indragiri, ya kan, psikologi forensik, ya kan, mencoba untuk mengikuti prosedur di lapor Mas Wapres ini. Tapi jadinya akhirnya agak berolok-olok gitu. Dia melaporkan, meminta supaya diusut akun Fufu Fafan, seperti itu gitu ya kan. Nah, artinya memang ini kalau nggak dikelola dengan baik, ada semacam penjelasan yang rigid kepada publik, masalah seperti apa yang akan ditampung oleh lapor Mas Wapres ini. Kan masalahnya kan tidak ada semacam penjelasan yang lugas dari Wapres sendiri juga pada saat melaunching ini, ya kan. Kriterianya seperti apa, bagaimana prosedurnya, karena ini seluruh Indonesia, ya kan. Kalau misalnya berupa apps, berupa aplikasi kan belum ada juga, hanya lewat nomor WA. Nah, berarti bagaimana cara ini kemudian ditindaklanjuti? Nah, jadi kalau memang ini dianggap sebagai hanya pencitraan, hanya untuk supaya tampil, pisaunya akan mengiris Mas Wapres sendiri nantinya kalau ini ternyata tidak maksimal, kan begitu Mas Adi? Kan sebenarnya kalau kita sering melakukan kerja-kerja politik di bawah Bang ya, entah kerja politik caleg, kemudian kepala-kepala daerah, biasanya kerja-kerja politik itu dia memperkenalkan kepada publik memang ada kontak person yang bisa mengakses langsung kepada sang calon. Jadi rakyat itu bisa berdiskusi. Tapi memang kesulitannya adalah ketika masukan, laporan, aduan yang begitu banyak, itu problem bagaimana cara menanganinya. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan. Apakah Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, mampu mengeksekusi ini semua, Bang? Dari sekian begitu banyak laporan, ribuan, ratusan ribu, bahkan nanti mungkin jutaan, ini apa solusinya? Itu yang saya sebutkan, jangan sampai jadi bahan olok-olok dan cemoohan. Kalau mau sejak awal disclaimer, bahwa program lapor Mas Wapres ini bukan seperti Sinterklas yang seakan-akan dia akan menyelesaikan semua persoalan. Tapi minimal, pertama akan mapping persoalan-persoalan yang memang harus tuntas dalam waktu cepat, ada persoalan yang mesti tuntas dalam jangka waktu menengah dan sedang, atau ada persoalan yang ini progresnya lama, butuh waktu sekitar 4 tahun dan 5 tahun. Harus disclaimer itu dari awal. Orang tahunya ketika launching laporan langsung kepada Wakil Presiden bahwa persoalan tanah yang berpuluh-puluh tahun dilaporin beres. Iya kan? Atau orang Madura misalnya selama ini ngeluh nggak punya rumah sakit karena harus ke Surabaya, Bang. Rumah sakit yang sangat recommended lah kalau punya penyakit dalam yang nggak serius. Sementara jarak tempuh terutama di Sumeneb, Pamekasan ke Surabaya kan bisa 4-6 jam. Itu apakah langsung selesai kalau dilaporkan? Kan nggak sesederhana itu. Oleh karena itu, itulah yang saya kira ini ke depan tugas teman-teman kantor komunikasi, teman-teman KSP, termasuk menteri-menteri yang terkait. Untuk menjelaskan ini adalah program yang tidak berjalan sendiri. Bahwa program Mas Wapres itu adalah programnya Kabinet Merah Putih. Ini adalah programnya Presiden Republik Indonesia juga yang kebetulan didelegasikan kepada Mas Wapres. Nah, di antara benang kusut ini per hari ini nggak ada titik terang itu, Bang. Dan Mas Adi juga tidak melihat bahwa Presiden Prabowo harusnya sekembalinya ke tanah air harus mengenal juga barangkali tentang posisi dari lapor Mas Wapres ini, apakah spesifik itu memang programnya Wapres atau memang program pemerintah, atau kemudian karena begini Mas Adi, ini bibit-bibit ya kan, kita nggak bibit-bibit akan ada semacam matahari kembar itu seolah-olah nih mulai muncul nih. Kita kan tidak berharap seperti itu ya kan, karena apapun
pemilihan presiden langsung itu presiden dan wakil presiden adalah satu paket, ya kan. Nah, memang ketika sudah terpilih tugasnya memang berbeda, ya. Yang selama ini secara domestically wapres itu hanya bekerja sesuai dengan penugasan dari presiden. Iya. Nah, kita melihat sekarang ada sisi positif ketika Mas Gibran ini kemudian mencoba karena anak muda, ya kan, energinya besar, ya kan. Sayang juga kalau kemudian hanya jadi bahan serep. Nah, tapi ini kayak pisau bermata dua, kalau dikasih loose juga, kalau nggak ada antara presiden dan wakil presiden ini bicara kesepakatan yang pertama, ini bisa dianggap matahari kembar. Ada resultante yang memang agak terkesan berbeda ya. Kalau setiap statement Prabowo Subianto itu biasanya langsung disambut oleh para menterinya. Ya. Misalnya menteri itu jangan hanya bekerja untuk diri dan kelompoknya, tapi bekerja untuk rakyat. Itu biasanya semua menteri itu mengamplifikasi, Bang, baik statement-statement di media ataupun di media sosial yang mereka miliki satu persatu. Dan di berbagai kesempatan mereka juga speak up. Termasuk misalnya program makan gizi gratis, dia amplifikasi. Ya. Semua oleh pada menterinya. Agak beda ini, Bang. Bedanya di mana? Program lapor langsung wakil presiden. Diem. Menterinya pada nggak ngomong. Atau memang karena merasa kan ini wapres bukan sudah struktural dan juga nggak punya otoritas, barangkali Iya apa kan, karena itu? kan setahu kita presiden dan wakil presiden itu duit tunggal, Bang. Abang jangan pilah-pilah ini presiden, ini wakil. Enggak, ini duit tunggal, Bang. Toh wapres juga sudah ngomong kok, tidak ada visi-visi menteri, tidak ada visi-visi siapapun, yang ada adalah visi-misi presiden. Iya. Tapi memang wajar kalau publik itu tanya, kok kalau lapor langsung ini kok kayaknya menteri-menteri dingin-dingin aja ya gitu loh. Atau harus ganti nama kali Mas Adi, bukan lapor Mas Wapres. Apa tuh? Karena kan dengan namanya lapor Mas Wapres itu seolah-olah Mas Wapres inilah eksekutor dari problem yang ingin dilaporkan. Begini Bang, ya pasti banyak yang akan ngebully saya ngomong, ini tukang ngebentur-benturin nih gitu kan. Enggak, ini pertanyaan sederhana, kita tidak mau wakil presiden itu terkesan hanya mempromosikan, memperkenalkan program yang baik ini sendiri ya. Jangan biarkan wakil presiden ini berjalan di tempat yang sunyi untuk program yang hebat dan bagus, bisa menyerap aspirasi-aspirasi rakyat secara langsung. Lo kan menterinya ada di Indonesia, kok tidak ada mereka mempromosikan satu persatu? Jadi kalau ada persoalan tentang kementerian apapun, pertanian, tentang pangan, tentang energi, tentang hukum, jangan lupa juga lapor ke Mas Wapres gitu loh Pak. Ini nggak ada kan? Ini yang saya kira, ini problem komunikasi sebenarnya. Itu yang saya bilang dari awal. Tapi kalau Pak Prabowo semua pernyataan politiknya tegap luar biasa. Dan itu hampir dikutip terus oleh semua menterinya. Diamplifikasi berulang-ulang. Bahkan juga bangun tidur kayaknya juga mengutip itu yang disampaikan terus oleh Pak Presiden. Ini menjadi penting sebenarnya supaya tak ada kesan bahwa program yang bagus, lapor wakil presiden, ini bukan hanya program wapres, tapi ini adalah program kabinet merah putih yang di situ tidak ada kotak-kotak. Memang kalau dari sisi nama ya, kalau penilaian saya, Ya kalau mau jujur dari segi nama, ya memang ini programnya wapres, Bang. iya justru itu. Nah, Atau kalau ini programnya Mas Wapres, berarti kan sudah ada agak sedikit apa ya, kita istilahnya kalau kita bilang ini bergeser, nanti bahaya juga. Nah maksudnya kan nggak ada program wakil presiden, nggak ada program menteri, nggak ada visi wakil presiden, nggak ada visi menteri, semuanya adalah program presiden kan begitu, semuanya visi menteri. Nah kalau ini dianggap sebagai ini program wakil presiden, berarti kan ada tanda-tanda nih. Nah kita tidak mau daripada ini berlanjut menjadi kisruh, ya kan, sebaiknya akan seperti apa nih pembenahannya, mumpung ini belum terlalu ya bagi saya show must go on. Udah konser ini udah jadi barang. Jadi ke depan harus ada tawaran-tawaran solusi. Jangan lagi ada keluhan-keluhan yang sehari dua hari kita dengar. Orang WA berhari-hari masih contreng satu. Misalnya nanya hal-hal yang sifatnya pribadi, termasuk sifatnya kebijakan publik, itu juga tidak direspon. Kan? Ini penting sebenarnya untuk memastikan bahwa persoalan lapor wakil presiden ini bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, bukan hanya sebatas bekal untuk menuju jalan panjang 2029. Kan begitu, berarti sama aja kalau ini diaminkan oleh Pak Presiden, ya kan, berarti memang Mas Wapres ini sedang diberi energi nih sepertinya, ya kan. Betul. Sedang diberikan pembobotan oleh Presiden langsung. Betul. Ya kan, artinya pasti ini didukung oleh Presiden. Nah tinggal bagaimana kita melihat
apakah laporan-laporan yang masuk, ya kan, itu diumumkan dari sekian yang masuk, berapa yang direspon dan berapa yang dituntaskan atau ditindaklanjuti. Karena begini Bang, ke depan karena pertanyaan Abang what's next ya. Saya membayangkan di semua kantor ya, kepala badan, wakil menteri, ada tulisan ini nomor yang bisa menghubungi langsung Mas Wapres. Itu sebagai bentuk kerjasama bahwa program Mas Wapres ini adalah program kolektif kolegial Kabinet Merah Putih. Nah, per hari ini kita juga nggak pernah mendengar itu. Itu penting kan bahwa ya ini betul awal, baru seminggu, 2 minggu. Tapi kan soal bagaimana niat baik, political will ini kan harus disambut, diekspos, disampaikan, disemburkan secara terbuka. Itulah yang saya sebutkan. Ini jangan hanya menjadi kesan programnya wakil presiden dan tidak ada yang mengamplifikasi. Presiden hanya terkesan ngurus ini sendiri dan tidak ada yang membackup secara support politik, sistem politik. Yang bicara cuman kepala kantor komunikasi. Partai-partai pendukung tidak ada yang ngerespon, KSP juga tidak ada bicara, dan partai-partai penguasa yang menang Pilpres juga tidak ada yang bicara tentang soal pengaduan langsung kepada wakil presiden. Kan di situ sebenarnya persoalan simpang siur. Saya khawatir ini adalah niat baik, cuman karena komunikasinya belum tuntas sampai 100%, jadi menjadi sesuatu yang kemudian jadi kikuk dan riweh, Bang. Nah, di negara ini sesuatu yang baik, kalau komunikasinya tidak tuntas, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, itu yang sebenarnya tinggal kita tunggu bagaimana ke depan dan eksekusinya. Nah, Mas Adi, kita masih ingat dulu waktu di eranya Pak JK itu punya jubir sendiri, ya kan? Dan itu clear, semua media tahu. Jadi kalau misalnya ingin tahu pendapat Pak Wapres, jubir yang akan bicara tentang sikap Wapres atau sesuatu yang terkait dengan ini Wapres. Nah, kita melihat ini sampai sekarang Wapres Gibran nggak punya jubir. Dan seolah-olah ini digabung ke kantor komunikasi presiden. Ya toh? Nah, sehingga dari case program lapor Mas Wapres ini ada semacam dispute informasi ini, ya kan? Agak ambigu juga antara apakah ini program presiden bersama dengan programnya wakil presiden, kan begitu. Nah, seandainya sekretariat wakil presiden menunjuk khusus satu orang juru bicara, nggak pakai tenaga ahli utama segala macam seperti itu, saya pikir ya kan ini akan clear karena jubir wakil presiden sudah bicara. Gimana menurut Mas Adi? Nanti terlampau banyak pintu, Bang. Semua agak rumit orangnya karena satu sama yang lain ini bisa tidak sinkron. Ini jubir Wapres, ini KSP, ini kantor komunikasi, ini partai-partai pendukung. Kalau nggak sinkron gimana? Kalau berbeda aja statementnya dalam satu kalimat, pasti ini dianggap sebagai instabilitas. Oh, ini tanda-tanda bahwa partai koalisi... Pada saat era Pak JK ada jubir. Ya, posisi Pak JK powerful, Bang. Posisi juga sebagai ketua umum partai kan. Jadi dalam banyak hal cukup determinan dalam menentukan keputusan politiknya. Artinya punya bargaining position kepada partai-partai pendukungnya. Bahwa Pak JK itu punya legacy, punya otoritas yang juga hampir sama dengan Presiden SBY saat itu. Nah, ini yang saya kira memang tinggal kita cek ke depan. Karena apapun ya Gibran sebagai wakil presiden satu paket waktu pilihannya dengan Prabowo Subianto. Itulah yang saya kira persoalan komunikasi, penyampaian kepada publik ini harus clear. Supaya niat baik bagaimana mendiagnosa persoalan-persoalan rakyat yang kemudian dilaporkan, diadukan secara langsung, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Saya sebenarnya nggak terlampau peduli, Bang. Rakyat juga nggak terlampau peduli apakah ini sudah dikoordinasikan atau tidak dengan menteri, dengan presiden, apakah sudah dapat perintah atau tidak. Udahlah. Rakyat itu taunya tutup mata. Kalau saya lapor, beres itu urusan dalam waktu cepat. Kalau ada anak sekolah, putus sekolah gara-gara punya SPP, dilaporin langsung dieksekusi. Kalau ada atap rumahnya, gentengnya bocor gara-gara hujan, sudah tidak tertangani bertahun-tahun, lapor Mas Wapres, beres itu barang. Orang taunya segitu, Bang. Orang taunya segitu. Kenapa ini terjadi? Karena bangsa ini kan sudah terlalu lama. Banyak yang susah dan banyak melarat. Mereka itu tidak tahu kemana tempat harus mengadu. Ke DPRD nggak ada respon. Ke DPR pusat yang sering kali mereka mungkin temui 5 tahun sekali berkampanye, nggak ada suara, nggak pernah memperjuangkan mereka. Kepada gubernur, bupati, wali kota, dan camat juga tidak pernah didekat. Satu-satunya adalah lapor ke Mas Wapres, harapannya sekecil apapun persoalan itu,
harus segera dijawab, direspon, dan ada solusinya. Kan itu saja sesimpel. Rakyat itu nggak peduli, Bang. Nggak peduli apakah sudah koordinasi, apakah disampaikan oleh KSP, Kepala Komunikasi. Apakah sudah ini Udah, instruksi setiap presiden, laporan. apakah sudah izin presiden, nggak peduli itu ya. Orang taunya udah, setiap laporan eksekusi, beres. Udah itu aja. Itu yang saya kira menjadi tantangan besar. Tapi dua hal kenapa ini ramai soal lapor wakil presiden. Pertama, ini kan harus diakui, karena selama ini wakil presiden kita itu kan dalam tanda kutip ya, diposisikan underestimate. Jadi dalam proses pencalonannya pun juga penuh dengan bulian dan kritikan. Dinilai belum cukup umur, dinilai sebagai newcomer dalam politik nasional. Tapi ini sebagai sebuah gebrakan, sebagai bentuk pembuktian bahwa wakil presiden itu bukan hanya dalam tanda kutip ya problematik ketika dipersoalankan ketika maju, bukan hanya sebatas ban serep wakil presiden, tapi bisa bekerja dan gaspol. Kan itu sudah mulai ditunjukkan oleh Gibran loh. Waktu ada treat yang di Magelang, Gibran juga bagi-bagi susu dan seterusnya. Di waktu acara dengan PJ di Sentul juga ngomongnya agak panjang kan, yang nonton juga jutaan. Itu kan sebagai bentuk pembuktian bahwa Gibran sejak awal yang disebut sebagai orang yang dalam tanda kutip suka dibully, kira-kira begitu, ingin membuktikan bisa kerja kok. Sekarang sudah keliling ke berbagai tempat. Ini ada program aduan kepada wakil presiden langsung. Ini loh Gibran, bisa bekerja, tidak seperti yang selama ini sering diolok-olok dan dikritik secara terbuka. Kan itu yang kemudian menjadi ramai. Ini wakil presiden bisa bekerja, gerak cepat dan bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan bangsa yang depan. Tapi yang kedua, Bang, ini mungkin pertama dalam sejarah politik kita, wakil presiden punya pengaduan sendiri. Iya. Kalau SBY bikin, orang nggak masalah. Karena Ini presiden. Iya kan? Jokowi bikin, ya lapor presiden.go.id kalau tidak salah, ini presiden. Ini wakil presiden. Dari situ memang saya melihat ada semacam kekikukan karena kalau kita mengacu ke anggaplah idenya diadopsi dari lapor Mas Wali waktu Mas Gibran ini menjadi wali kota. Nah, kalau dia pada saat menerima laporan-laporan pengaduan dari warga Solo pada saat itu, dia bisa eksekusi karena memang itu tugasnya. Dia punya wewenang untuk itu. Nah, pada saat sekarang ketika ini di placement ke wakil presiden, ya kan? Masalahnya kita tahu wakil presiden tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pembangunan. Ini kan gimana nih Mas Ari, jalan keluarnya supaya program bagus ini bisa berjalan, posisi wakil presiden juga enak, tidak ada kemudian salah paham secara politik dengan Presiden Prabowo juga. Abang, kalau kita sama-sama belajar tentang teori dasar, munculnya demokrasi itu kan direct demokrasi. Jadi pemimpin dengan rakyatnya suka berkumpul dalam satu tempat lah, kayak di lapangan terbuka. Baik dalam proses pemilihan ataupun menyampaikan aspirasi. Jadi kalau ada rakyat ngomong ke pemimpinnya, oh itu anak saya nggak bisa sekolah, langsung diselesaikan. Karena penduduknya sedikit. Jadi daya jangkaunya terbatas. Kalau di Yunani kuno kan jumlah penduduknya 200 sampai 300 ribu. Gampang lah Bang. Semua masukan didengarkan dan pasti akan dicarikan solusinya. Termasuk Solo kan kecil. Iya kan, termasuk misalnya urusan Jakarta, Jawa Tengah, kemudian ya gubernur-gubernur yang pernah melakukan ini kan kecil ya. Tapi ingat, ini menyangkut 270 juta orang. Jangan sampai memberikan harapan yang tidak sesuai ekspektasi. Anak muda sekarang apa istilahnya itu? PHP. Pemberian harapan palsu. Sebelum istilah PHP itu ada Hari juga punya istilah baru saya dengar. Hardcost. Iya itu hardcost. Ada istilah baru nih, hardcost. Harapan kosong. Harapan kosong itu lebih kejam dari PHP. Hardcost tuh hari-hari omong kosong. Masa? Kan itu yang saya sebut ini tantangan besar. Nah, satu hal mungkin, betul kata Abang bahwa posisi wakil presiden per hari ini itu memang harus seizin delegasi dan perintah langsung dari presiden. Beda dengan waktu posisi Gibran di Solo yang sangat otoritatif, menentukan segala-galanya. Bahkan kita juga tahu supportnya dari pusat saat itu kan cukup luar biasa, Bang. Jadi Solo minta apapun, support dari pusat itu kan luar biasa. Per hari ini kemewahan itu tidak ada. Bahwa Mas Wapres ini adalah orang nomor 2 di negara ini, nggak ada yang bisa membantah. Posisinya strategis, tapi otoritas dalam menentukan kebijakan soal support system, support politik tidak sekuat apa yang terjadi di Solo. Ya harus diakui sebagai anak presiden kan punya privilege waktu jadi wali kota Solo.
orang menyebutnya juga badai hujan APBN kan sering terjadi di sana. Banyak lah dibandingkan dengan yang lain. Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sempat diungkit oleh Muhaimin Iskandar dalam debat wakil presiden kan. Bagaimana caranya punya anggaran besar seperti di Solo gitu. Itu kan privilege ya. Nah, per hari ini privilege itu tidak ada. Satu-satunya privilege yang dimiliki oleh Mas Wapres itu adalah posisinya sebagai wakil presiden yang kita tahu semua tarikan nafas, gerak politik, dan orkestrasi ke depan itu kan juga sangat tergantung bagaimana restu dan support dari presiden. Saya termasuk orang yang berharap selalu optimis, Bang. Ini belum genap sebulan pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden dan Wakil Presiden. Tentu niat baik ini disupport oleh banyak orang. Kabinet Merah Putih mensupport, Presiden juga mensupport. Apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini mestinya harus menjadi program kementerian, program seluruh rakyat, dan program istana yang saya kira mestinya sudah tak ada lagi sekat-sekat untuk membentur-benturkan dengan yang lainnya. Yang penting rakyat itu bisa tuntas persoalannya, ada solusi dari yang dihadapi, siapapun yang berbuat kita akan tutup mata. Ya, sebenarnya persoalannya bukan datang dari kita, Mas Adi. Justru kita kan kepegangannya penjelasan dari pihak istana lah dalam hal ini ya, karena khususnya di juru bicara istana. Tapi kalau versi pendukung pemerintah, abang jangan terlampau buru-buru. Sabar dulu, ini barang masih bayi, baru di-launching. Sebenarnya kalau masalah apakah outputnya ini akan sesuai yang kita harapkan, itu memang kita butuh waktu, ya kan. Apalagi kan dari sistemnya sendiri, maksimal waktunya kan 14 hari kerja. Iya. Kan? Nah, Ini kan sama dengan laporan di tempat yang lain. iya sama, ya kan. Nah, yang kita diskusikan ini adalah kenapa semacam ada keraguan ya kan dari pihak istana sendiri bahwa ini dari judulnya ini programnya Mas Wapres, tapi kemudian direduksi lagi enggak, ini program pemerintah. Nah ini deh, ini yang perlu kita clearkan sebenarnya, karena kalau saya pikir tadi kan Mas Adi bilang presiden dan wakil presiden itu kan satu paket, satu kesatuan kan, Witunggal kan begitu. Iya, betul. Perlu ada konsensus juga untuk kedepannya, karena kan orang selalu mengkait-kaitkan, ini udah belum apa-apa, udah 2029 nih, kaitannya kan begitu ya kan. Nah, kalau memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memang satu paket, harusnya Presiden pun tidak ada merasa rikuh juga dengan apa yang dilakukan oleh Wapres, karena semakin bagus Wapresnya untuk menuju 2029, justru akan mempermudah untuk meyakinkan rakyat kembali untuk mereka berdua, kan begitu Mas Adi? Ya betul, mestinya apa yang dilakukan oleh Pak Wapres insentifnya bagi Presiden. Nah itu yang saya kira memang harus clear sejak awal, bahwa ini kan soal model komunikasi sebenarnya. Ketika ada tagline aduan Wakil Presiden, itu kan ingin membentuk satu judul sendiri, Pak. Iya, iya. Kan itu yang sebenarnya secara komunikasi politik ini nggak eye-catching nih, Bang. Ini judulnya kurang oke. Kalau mau, ya aduan aja kepada Presiden dan Wakil Presiden, bahwa yang menjalankan adalah Wakil Presiden itu hal lain. Judulnya saja, tagline-nya saja, ini kan mengamplifikasi bahwa Wakil Presiden itu bekerja, bahwa Wakil Presiden itu punya otoritas untuk melakukan kerja-kerja politik apapun yang selama ini diharapkan oleh publik. Ini yang saya kira memang menjadi problem ya dalam banyak hal. Oleh karena itu wajar kalau kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan kritis kayak apa. Pertanyaan ini kalau kita iris satu persatu mengarah ke semua, oh ini hanya program Wapres kok nggak ada support misalnya dari Presiden. Karena per hari ini yang officially bahwa ini adalah program Kabinet Merah Putih itu kan nggak muncul, Pak. Saya berharap betul ya, sehari dua hari setelah ada diskusi kayak gini sering ya, tentu kan ingin memberikan effort bahwa kesimpang siuran, informasi-informasi yang selama ini tidak bagus lah kira-kira begitu, itu kemudian bisa dihilangkan dan dinetralisir. Dan saatnya membuktikan, ini pesta sudah usai, Bang. Iya. Pelantikan sudah, Presiden dan Wakil Presiden sudah dilantik, Menteri sudah dilantik, ini yang jadi Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan adalah orang yang terbaik di bidangnya, udahlah kerja, beres. Tapi Mas Adi, kalau program bagus ini kemudian jadi mandek karena ada perbenturan konsep atau konsepnya memang belum matang, ya kan, artinya anggaplah misalnya yang masuk bisa sampai 100.000 laporan, tapi ditunggu 14 hari sudah lewat, 28 hari sudah lewat, nggak ada sesuatu yang sifatnya berupa feedbacknya.
ini juga jadi pisau bermata dua Mas Adi ke Mas Wapres sendiri. Gimana Mas Adi? Ya bukan hanya pisau bermata dua, ini akan mengeneralisasi bahwa pejabat publik di negara ini sama aja. Mau dari level kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Sama aja Sama kalian, aja. begitu ya? Bahasa Arabnya itu sawaun fakot. Jadi sama aja Bang. Mau pusat sama daerah kalau urusan laporan, minta urusan solusi yang terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh daerah, sama aja kok. Diam dan pura-pura tidak dengar. Atau Kata orang Madura, inilah memang di negara ini, orang itu biasanya kalau sudah duduk, dia lupa untuk berdiri. Orang kalau sudah berkuasa, dia lupa untuk mendengar aspirasi-aspirasi dari rakyat. Ya saya kira di situ aja sih menurut saya. Ya kita harus optimis Bang, bahwa ini akan adalah program yang baik lah. Kalau kira-kira. saya menangkap dari respon khalayak ya, khususnya netizen di semua platform media sosial, sebenarnya di antara yang tidak suka lebih banyak yang suka. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya adalah seperti Mas Adi bilang, ini hanya omong-omong aja ya, atau memang akan terbukti nih laporan-laporan itu memang akan ada solusinya, akan ada tindak lanjutnya gitu Mas Adi. Saya itu kan termasuk yang agak sedikit rajin membaca komentar-komentar orang di semua platform media ya, baik media mainstream ataupun media digital. Kalau kita iris satu persatu, kita catat satu persatu, memang banyak yang pesimis dan bahkan banyak yang mengolok-olok. Yang kayak gini udah banyak kok. Ini masalah di negara ini kan juga tidak pernah tuntas. Mau lapor kemana lagi, dikutip mulai sejak zaman SBY, Pak Jokowi, dan seterusnya. Ini nggak tuntas. Tapi bagi saya, ini harus dijadikan sebagai effort. Ini harus dijadikan energi. Jangan lagi terulang bahwa laporan apapun itu tidak direspon. Itu yang saya sebut sebagai stimulus, Bang. Jadi kalau kita pakai apa namanya ya, teori kehidupan katak gitu ya. Katak biasanya kalau dia di tempat yang dingin, adem, dia selalu beranak pinak Bang. Ya kerjanya beranak pinak aja, dia nggak tahu bagaimana manjat ke atas. Tapi kalau katak, dia tinggal di daerah yang panas gitu ya, dia pasti akan lompat-lompat terus itu Bang. Kaget ya, banyak masalah, banyak persoalan dihadapi. Mestinya kondisi hari ini, kita harus melihat katak dalam posisi yang panas. Iya. Di mana semua problem kebangsaan kita ini tidak selesai dan tidak tuntas. Kemiskinan, pengangguran, illegal logging, illegal fishing, judi online, macam-macam lah istilah-istilah kita itu Bang. Pejabat-pejabat yang korup, birokrasi yang tambun, kemudian tidak cepat tanggap, itu mesti harus diamplifikasi. Kita jangan lagi seperti apa namanya kata-kata yang hanya berada di zona nyaman. Dia tidak tahu harus ngapa-ngapain selain beranak pinak gitu Bang. Kita harus memahami bahwa kita ini mestinya harus landing ke depan menuju Indonesia emas itu Bang. Berarti Mas Adi sepakat ini tetap harus jalan, Jalan, on karena bendera start sudah diangkat. Kalau memang ada hal-hal yang memang perlu dirapikan, rapikan saja. Ya, gitu ya Mas Adi. Betul, dan maknai bahwa diskusi-diskusi semacam ini semacam amunisi dan asupan untuk mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ngomong kritis, memberikan catatan, itu kan tidak akan membuat negara ini runtuh Bang. Iya. Ini kan adalah niat baik dari anak bangsa seperti kita. Ayo dong, masih banyak persoalan-persoalan kita. Dan apapun yang dikerjakan adalah untuk menyelesaikan apa yang selama ini tidak pernah tuntas di Indonesia. Kita ke depan nggak peduli Bang, siapa yang mau jadi presiden dan wakil presiden. Toh kita ini hidup dengan diri kita sendiri kok. Iya kan? Benar-benar. Itu juga ada, banyak komentar netizen seperti itu Mas. Iya betul, itu yang saya khawatirkan. Bahwa ada statement-statement yang selalu mengatakan bahwa negara harus selalu hadir. Ini pembuktiannya. Betul. Nggak usah jauh-jauh lah, saya ingin lapor nih melalui podcast ini. Bikin rumah sakit di Madura aja, satu aja itu. Biar orang kampung saya di Sumeneb yang harus 6 jam ke Surabaya, itu nggak perlu jauh-jauh Bang. Kalau penyakitnya agak parah, itu keburu wassalam Bang sebelum sampai ke Surabaya. Bikin aja perbatasan antara Pamekasan dengan Sampang. Rumah sakit yang relatif cukup komplit, cukup lengkap, yang dia bisa menjadi akses seluruh orang. Begitupun di tempat-tempat yang lain. Itu yang menurut saya persoalan-persoalan yang sepele dan nyata. Oleh karena itu jangan sampai pengaduan ini hanya sebatas ini adalah sebagai upaya untuk menyusun batu bata menuju jalan panjang 2029. Ya, kalau hanya itu mungkin publik bisa membaca nanti, wah ini ternyata. Oh iya, tapi anggap itu sebagai bonus Bang. Anggap bonus, tapi bukan yang utama. Bonus aja bahwa misalnya kerjanya diapresiasi, nanti akan didukung lagi di 5 tahun yang akan datang. Dan memang itu bonus aja. Tapi yang utama adalah niatkan segala sesuatu yang sudah dilakukan ini adalah niat lillahi ta'ala membantu rakyat. Semua persoalan apapun yang tuntas di negara ini harus selesai. Udah itu aja Bang. Kalau niat baik, niat ikhlas lillahi ta'ala membantu rakyat ini diapresiasi,
dapat aplaus, dapat dukungan, itu yang saya sebut sebagai bonus, tapi bukan yang utama. Kan itu pentingnya. Seorang pemimpin itu punya kerendahan hati, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lain. Kalau misalnya mengatakan soal program Lapor Mawapres itu adalah pencitraan, ya itu memang pencitraan kok. Nggak perlu ditutup-tutupi. Apakah ini sebagai upaya untuk menuju 2009? Iya memang. Itu nggak bisa ditutup-tutupi. Itu yang saya kira memang nggak ada masalah. Pencitraan itu baik gitu ya. Kerja untuk 5 tahun yang akan datang, tabungannya dari sekarang, itu juga baik, Bang. Tapi yang paling penting, semua masalah selesai dan tuntas setuntas Dan tuntasnya. berimplikasi langsung kepada masyarakat. Betul, jangan seperti yang lain, iya kan? Dari dulu lapor, iya kan? Jalanan rusak tak dibetuli, rumah sakit tak Lapor pernah ke nomor ini, ketika dihubungin checklist 1. Itu dia. Itu aja sudah problem, apalagi yang lain. Lapor ini bilangnya nunggu 14 hari. Di situ saja sudah problem yang kedua. Nanti lapor lagi akan diteruskan ke beberapa kementerian ataupun instansi terkait, itu problem ketiga. Taunya orang yang melapor ke Mas Wapres, ada yang telepon atas nama Wapres. Itu di daerah tertentu beresin itu urusan. Biasanya kalau pusat yang telepon, sehari jadi, Bang. Kan kita sering melihat kalau kunjungan-kunjungan istana, aspalan yang udah hancur bertahun-tahun bisa jadi dalam semalam. Nah, itu maksud saya. Kalau mesti lapor ke menteri, kemudian instansi-instansi daerah, aima, wassalam juga lah ini, Pak. Nah, ini yang saya sebut sebagai revolusi dalam sebuah komunikasi langsung terhadap wakil presiden. Harapan kita di situ, Bang. Baik, Mas Lanjut. Mantap nggak, Bang? Mantap sekali.